Silakan. Nah, saya lanjutkan. Ada non parametric machine learning. Seperti itu. Lalu di dalam data statistika sendiri itu ada dua hal ya. Data berdistribusi normal, mu variance dengan parameter mu variance, atau data yang tidak berdistribusi normal, mu variance, seperti itu. Jadi kapan kita menggunakan parametric machine learning dan kapan kita tidak menggunakan kapan kita tidak menggunakan ini. Jadi salah satunya ya pendekatannya ketika data tersebut berdistribusi normal akan lebih mudah jika kita menggunakan pendekatan parametric machine learning. Jika data tersebut tidak berdistribusi normal, maka langsung saja gunakan model untuk non-parametric machine learning. Apa saja model untuk parametric machine learning? Contohnya adalah regresi analisis, analisis ya. Lalu mungkin ada logistik regresi. Lalu ada diskriminan. Seperti itu. Lalu apa yang menandai parametric machine learning ini? Salah satunya adalah pengujian parameter. Uji signifikansi parameter. Seperti itu. Jadi jika saudara memutuskan untuk menggunakan parametric machine learning, maka ada banyak hal yang harus saudara lakukan. Salah satunya adalah menguji signifikansi parameter. Terus lalu dilanjutkan dengan uji hipotesis ya. Uji hipotesis, dan mungkin juga estimasi parameter. Seperti itu. Umumnya model parametric machine learning ini interpretable atau dapat dijelaskan. Parametric machine learning ketika data tidak berdistribusi normal, lalu harapannya hanya untuk dilakukan sebuah predictive modeling saja. Sebuah non-parametric machine learning ini tidak mempunyai kemampuan yang bagus dalam menjelaskan sebuah data ya. Tidak memiliki ability atau kemampuan ya untuk menjelaskan data seperti itu. Tapi memang dia sangat powerful untuk sebuah prediksi. Katakanlah salah satu modelnya itu ada random forest. Saya tahu mungkin beberapa dari kalian sudah familiar ya. Lalu ada support vector mesin, dan mungkin banyak sekali kalau non parametric machine learning. Karena ini dikembangkannya oleh orang yang statistik dan computer science. Tapi yang perlu saudara ketahui, semua ini berbasis matematika dan juga statistik, seperti itu. Tetapi ditambahkan oleh logika berpikir orang computer science. Makanya caranya kadang lebih kreatif. Dan terkadang sebuah data itu tidak melulu menggunakan model yang advance ya, selalu mendapatkan hasil yang baik. Terkadang simple is beautiful. Terkadang sebuah model yang sederhana tetapi bisa menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks, itu lebih baik daripada model yang sangat kompleks menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks. Itu pasti nanti akan terjadi di dunia nyata, seperti itu. Nah, makanya kurikulum yang didesain oleh Prodi Sains Data UPN ini diusahakan saudara ini mendapatkan keduanya, dan parametric machine learning itu diberikan di depan di semester awal. Jika saudara lihat lagi silabus yang terbaru, maka di urutan yang paling akhir itu saudara akan lebih berkecimpung di non parametric machine learning seperti deep learning, kemudian ada saya lupa, pokoknya ada machine learning yang pengantar machine learning atau apa, dan lalu ada mungkin
neural network dan sebagainya itu sifatnya non parametric machine learning. Dia tidak membutuhkan uji signifikansi parameter, dia tidak membutuhkan uji hipotesis, dia tidak membutuhkan estimasi parameter. Yang dia butuhkan hanya akurasi yang sangat bagus, seperti itu. Asal akurasinya tinggi, errornya kecil, itulah non parametric machine learning. Dan biasanya memang dia digunakan pada data yang sangat banyak seperti itu. Big data lah, katakanlah ini digunakan untuk big data. Karena apa? Karena ada beberapa hal ketika data itu sudah mencapai yang sangat besar, parametric machine learning ini tidak lagi relevan. Karena jika saudara pernah melihat tabel tentang tabel distribusi normal, tabel F, tabel T sudah diajarkan. Sudah, Pak, sudah. Ya, saya coba lihat di tabel itu ya, tabel T tabel lah katakanlah, T tabel seperti itu. Jika kita lihat di sini ya, kelihatan ya, terlihatkah? Terlihat ya? Saudara tahu Lihat, ini Pak. kan DF ya? Oke. Saudara tahu ini DF ya? Yang berarti apa? Degree of freedom. Degree of freedom ini kan melambangkan banyaknya data ya. Seperti itu kan. Nah, jika saudara amati, semakin banyak datanya, maka nilai daripada T tabel ini akan semakin apa? Semakin kecil kan? Kalau semakin kecil berarti apa? Kemungkinan untuk tolak H0 semakin besar. Itu lebih besar daripada T tabel. Masih ingat ya? Masih ingatkah dalam uji hipotesis? Ya, kalau nggak ingat ya. Jadi T hitung, nanti kita akan menghitung dalam ujian hipotesis, itu harus lebih besar daripada T tabel ini. Nah, semakin banyak datanya, maka nilai T tabel ini akan semakin kecil. Nah, jika kita lihat, ini mentok ini 1.000 data. Bagaimana jika data 10.000, data kita 1 juta atau mungkin 50.000? Makanya oleh karena itu hal-hal yang berbau tabel atau parametric machine learning itu sudah tidak relevan. Karena pasti akan selalu cenderung untuk apa? Tolak H0. Itu membuat kesimpulan menjadi bias. Makanya hal yang powerful selain pemodelan seperti ini ya, itu menggunakan apa ketika datanya sudah cukup besar. Ada yang tahu nggak untuk menceritakan data jika data yang kita miliki itu cukup besar, apa yang lebih powerful dibandingkan sebuah pemodelan statistik? EDA. Saudara sudah dapat EDA. Apa itu EDA? Exploratory Data Analysis. Jadi biarkan gambar yang berbicara. Seperti itu. Contohnya ya COVID, kasus COVID, lalu persebaran penduduk, lalu pokoknya data-data yang sudah big data itu biarkan gambar yang berbicara. Nah, maka dari itu ini saya mengingatkan juga saudara untuk sering-sering latihan menulis kalimat yang naratif, deskriptif. Jadi nanti biar lebih mudah ke depannya. Itu kalau saudara mau jadi data science atau data analis ya. Tapi memang proporsinya lebih besar EDA itu digunakan sebagai pada orang yang profesinya itu data analis. Kalau data scientist itu cenderung lebih ke membuat model, lalu membuat algoritma baru yang ditanamkan pada sebuah environment seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait penjelasan ini. Jadi ini intermezzo, sekedar intermezzo saja, dan mungkin bisa menambah motivasi saudara seperti itu. Apa ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, kita kembali ke pertemuan ya, pertemuan selanjutnya. Maksudnya kita bahas dulu pemodelannya. Sorry, tugasnya. Jadi yang ingin saya bahas cuma yang penulisan formula saja karena memang sepertinya belum diputuskan. Memang ada banyak cara sih, tapi saya mau mensimpelkan saja. Jadi umumnya itu kalau rata-rata ya, rata-rata atau biasanya disimpulkan dengan X bar untuk sampel dan juga mungkin mu untuk populasi atau kita biasa sebut dengan ekspektasi ya atau nilai harapan.
Saudara sudah dapat ini ya, ekspektasi nilai harapan, Sudah, Pak. ekspektasi. Jadi jika kita punya sebuah data, katakanlah data tersebut adalah X, titik, 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 berupa data, maka ekspektasi daripada X itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Katakanlah ini populasi ya. Sorry. Ini populasi sampai N, XI min N, seperti ini. Ini sama dengan ekspektasi. Nah, umumnya ekspektasi sendiri itu mengacu pada notasi ini loh. Ekspektasi saya jelaskan. Ekspektasi sendiri itu mengacu pada notasi ini. Jadi jika ada ekspektasi Y, maka X-nya saja yang dirubah. 1 sampai N besar, YI per N, seperti itu. Nah, untuk rumus min, saudara cukup menuliskan misal sampel atau populasi, itu cukup sigma I sama dengan 1 sampai N, ini katakanlah populasi ya. Jadi ini XI per N, where, nah, I sama dengan ini yang saya harapkan. Jadi kita orang matematis atau intinya orang eksak lah. Biasakan menulis rumus itu juga disertai dengan sebuah parameter yang menjelaskan I itu apa. I itu 1 sampai 2 sampai titik-titik sampai maksimal N, seperti itu. N itu apa? Jumlah data. Kemudian ini kan sama dengan X bar ya. Sama dengan mu seperti ini. Lalu mu sendiri apa? Rata-rata dari populasi. Lalu mungkin X sama dengan nilai, atau jika ini misalkan tinggi, berarti tinggi mahasiswa, seperti itu misalnya. Dan biasanya jika ada sebuah constraint, kita tambahkan constraint. Misal, di mana N kurang dari 100. Jadi akan banyak sekali kemungkinan formula saudara harus rajin-rajin mempelajari. Itu orang data science ya. Jadi kita harus sering baca paper, kita harus terbiasa dengan sebuah formulasi matematika. Karena nanti pada dunia kerja, mau nggak mau, kalau misal saudara disuruh, aku tolong buatkan sebuah algoritma yang bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini dong. Apakah saudara murni menggunakan algoritma saudara? Kan tidak mungkin. Pasti ada yang namanya referensi, ada yang namanya bedah paper. Nah, bedah paper itu mau nggak mau, kita harus terbiasa dengan formulasi-formulasi seperti ini. Jadi biasakan untuk paling tidak juga review-review paper. Biasanya paper yang bagus itu ada bisa lihat di sini ya. Sebentar, saya lupa sih. Quite to research ini. Lalu nanti, nah ini top scientist ranking, ini saudara bisa lihat di cek top journal ranking. Nah nanti ada yang nomor 1, ini pasti bagus-bagus. Pasti risetnya itu riset-riset yang kekinian. Seperti itu. Jadi biasakan baca-baca jurnal. Karena mau nggak mau, kalau yang ingin jadi data scientist itu pasti nge-review jurnal. Karena dulu pengalaman saya kerja itu 6 bulan, yang nge-review jurnal terus, diadaptasi bagaimana bisa diimplementasikan di klien saudara, seperti itu. Ini untuk yang jurnal, sedangkan yang ini hanya computer science saja. Karena memang data science lebih cenderung ke computer science, jadi saya beritahu yang guide to research ya. Oh, ini research.com. Ini ada yang top conference ranking, bisa dicek di sini. Memang tidak sih, apa namanya? Kalau nggak bisa dibuka, maksudnya harus bayar, itu yang sebuah pilihan ya. Saudara bisa menggunakan, ya tahulah pada umumnya apa, kalau mau buka yang berbayar tapi nggak bisa, Sci-Hub ya, yang buatannya orang Rusia itu tapi pilihan saudara mau jujur atau mau pakai Sci-Hub, itu pilihan dari pribadinya masing-masing.
Sedangkan untuk varians, apa rumusnya untuk varians? Untuk varians, ada yang tahu jika saya tuliskan var X seperti ini, maka itu jika disimbolkan dalam sebuah ekspektasi itu sama dengan apa ya? Kan jika kita tuliskan dalam sebuah rumus, dia sama dengan, katakanlah varian sebuah populasi ya, ini sama dengan 1 sampai N, X min mu kuadrat per N. Nah, ini sama dengan apa? Kita bisa rubah dalam bentuk ekspektasi. Kita bisa lihat di sini. Ini merupakan sebuah ekspektasi ya. Lalu di dalamnya ada X dikurangi mu, di mana mu itu juga merupakan sebuah ekspektasi dari X. Bisa dipahami ya? Maka kita bisa rubah bentuk var X ini menjadi sebuah ekspektasi. Ekspektasi X min ekspektasi X. Sorry. Ekspektasi daripada X dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Seperti ini. Saudara masih ingat var X itu juga sama dengan ini. Ini mengacu pada mu-nya, ini mengacu yang X ini merupakan nilai variabel X-nya. Sedangkan kuadrat ini merupakan rumus dari varian itu sendiri. Jadi jika kita coba buktikan ya di sini ya. Ini sama dengan, kita kalikan ya, kita kuadratkan dulu. Ekspektasi sama dengan, jadi kita kuadratkan ya. Saya akan pelan-pelan, sorry. X min ekspektasi X, X min ekspektasi X. Seperti ini. Sama dengan ekspektasi X kuadrat min. Ya, ini kali ini 2X ekspektasi X ditambah ekspektasi X kuadrat. Oke, nggak apa. Nah, lalu kita kalikan masing-masing ini dengan ekspektasinya. Maka didapatkan ekspektasi X kuadrat ya dikurangi 2 ekspektasi X ditambah ekspektasi X dikuadratkan seperti ini ya. Karena ekspektasi X kuadrat dikali ekspektasi hasilnya akan tetap ekspektasi X kuadrat seperti itu. Kurungnya sudah hilang, maka sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi 2 ekspektasi X dikuadratkan. Ditambah ekspektasi X dikuadratkan. Jadi ini merupakan hal yang berbeda ya. Ekspektasi X kuadrat dengan ekspektasi X dikuadratkan itu merupakan hal yang berbeda. Ekspektasi X kuadrat, jika saya tuliskan misalnya secara sederhana ya, di mana ekspektasi X sendiri itu misalnya seperti ini, sigma I sama dengan 1 sampai N, XI per N seperti ini, maka ekspektasi X kuadrat itu secara sederhana N XI kuadrat per N. Bisa dipahami ya? Sedangkan ekspektasi X dikuadratkan, artinya nilai ini dikuadratkan. Jadi ini lanjutannya, kita bisa dapatkan ya, kita bisa kurangkan di sini, sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi, ini habis ya, jadi tinggal ekspektasi X dikuadratkan. So, kita kembali lagi ke bentuk awal tadi, bahwasanya kita tahu bahwa ini ya, ini kembali lagi nyalur seret, di mana var X itu merupakan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ini jika dipecah, maka akan kembali lagi ke bentuk ini. Seperti itu. Jadi ini untuk yang var X. Tetapi saudara menulis seperti ini juga benar, tidak masalah ya. Jadi harapan saya setidaknya saudara terbiasa dengan sebuah formulasi matematika seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum Jika ada tidak, saya. oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut
materi berikutnya, yaitu tentang covariance dan juga korelasi. Ini nanti saya kirim. Oke, covarian dan korelasi kemarin sampai mana ya penjelasannya? Saya lupa. Kita punya misal covarian X, Y, itu sama dengan apa rumusnya? Kalau secara ekspektasi rumusnya itu sama dengan, jadi covarian X, Y itu sama dengan ekspektasi daripada X min mu X ya, dikali Y min mu Y. Seperti ini. Ini untuk yang varian. Kenapa covarian itu bisa menunjukkan sebuah hubungan yang sangat hubungan antar dua variabel, jadi hubungan antara X dan Y. Jadi terkadang semakin besar covarian, maka nilainya itu akan semakin tinggi seperti itu. Lalu apakah covarian sendiri ini bisa mengalami nilai negatif? Bisa atau tidak ya? Ranah dari covarian ini. Bisa sih, Pak. Kalau bergeraknya ke arah yang berlawanan sih kayaknya negatif sih, Pak. Bisa ya? Yang nggak bisa itu varian ya. Varian X itu nggak bisa, varian itu nggak bisa mendapatkan nilai negatif karena dia bentuk kuadratik seperti itu. Nah, jadi untuk covarian jika kita teruskan seperti ini ya, maka akan didapatkan hasil akhirnya itu ekspektasi XY dikurangi dengan mu X dan mu Y. Maka ini akan sama dengan 0 jika saling bebas. Karena nilai X dan Y itu tidak berhubungan sama sekali, maka dia akan sama dengan 0. Lalu kita akan bisa menghitung korelasi daripada dengan menggunakan nilai covarian. Jadi korelasi antara X dan Y itu sama dengan apa? Covarian XY, X, Y dibagi dengan standar deviasi X dan juga standar deviasi Y. Jika kita rumuskan di sini ya, kita tulis rumusnya covarian dulu dalam bentuk matematika. Sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar, katakanlah ini sampel lah, sama saja ya, I min Y bar per N, atau N min 1. Kita gunakan yang N min 1 saja ya. N min 1 seperti ini. Ini untuk yang covarian X, Y. Sedangkan yang korelasi, ya, kita punya, berarti kita punya ini ya, ke semua ini, korelasi X, Y, kita punya sigma I sama dengan 1 sampai N, XI min X bar, YI min Y bar, per N min 1 dibagi dengan standar deviasi X dan juga standar deviasi Y. Ada yang ingat rumusnya? Standar deviasi itu apa? Ya, sigma I sama dengan 1 N XI min X bar per akar N min 1, karena standar deviasi ya, dikali dengan sigma I N YI min Y bar per akar N min 1. Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Nah, lalu kita bisa melakukan jika ini lalu kita bisa mentransformasi formula ini ke dalam jika kita sudah tahu rumusnya ya. Tentunya kita bisa langsung mempraktekannya pada R-nya. Jadi kita bisa menghitung pertama standar deviasinya, lalu covariannya, lalu kita hitung formula ini. Jadi covarian X, Y dibagi dengan standar deviasi X dan juga standar deviasi Y, seperti itu.
Jadi nanti akan terbentuk sebuah metrik ya. Biasanya umumnya itu korelasi nilai persen ya. Persen X ini rentangnya kan min 1 hingga 1. Dan biasanya kita bisa bentuk sebuah matriks, katakanlah XY, ini XY, 1, 1, ini sebuah nilai XY, XY. Bisa dipahami ya? Jadi nanti nilai korelasinya akan terbentuk seperti ini. Dan X ini akan 1 karena korelasi ke dirinya sendiri, lalu Y ini juga 1, sedangkan X ke Y ini merupakan sebuah nilai persen correlation X dan Y, seperti itu. Dan ini matriks korelasi ya. Saudara pernah buat matriks korelasi kan? Pernah belum? Halo? Halo? Belum sih setahu saya, Pak. Belum diajari ya? Berarti ini pertama kali dapat materi korelasi. Belum deh Pak kayaknya. Belum, Oke. Pak. Ya udah, jadi saya jelaskan dulu ya. Masa sih belum? Ya udah, oke, saya jelaskan dulu. Jadi apa itu korelasi atau kovarian? Jadi korelasi itu merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk menunjukkan suatu hubungan antar variabel atau antar dua atau lebih variabel. Jadi misal saya tuliskan rho XY seperti ini, maka nilainya itu dinamakan percent correlation. Ya, ada banyak, tapi yang saya ajarkan hanya percent correlation saja. Jadi ini korelasi yang mensyaratkan data itu harus interval rasio ya, data interval rasio, data kontinu lah, data kontinu, antar data kontinu. Dan nilainya itu berada di rentang negatif 1 sampai 1. Untuk negatif 1, maka dia itu menunjukkan hubungan yang sangat kuat, begitu juga dengan 1. Ini korelasi sempurna ya. Intinya mendekati negatif 1 itu hubungan kuat yang negatif, sedangkan mendekati 1 itu hubungan kuat yang positif. Salah satu contohnya adalah tinggi badan dikorelasikan dengan berat badan, seperti itu ya. Umumnya semakin tinggi ya, maka dia akan juga semakin berat. Ini hubungan yang positif. Ini contoh positive correlation ya. Seperti itu. Tapi jika tinggi badan semakin tinggi, berat semakin turun, itu negatif correlation. Ingat, ya perlu diingat, korelasi tidak menunjukkan apa? Kausalitas. Jadi jika saudara di dunia kerja, saudara ditanyakan, bukan ditanyakan, saudara menjelaskan kepada klien, oh ternyata variabel A ini berkorelasi tinggi terhadap variabel B. Korelasinya itu positif, seperti ini. Tapi jangan lupa diberi disclaimer, tetapi tidak menunjukkan juga bahwa variabel A itu merupakan kausalitas variabel B. Perlu adanya sebuah riset realistis atau mungkin pendapat expertise, pendapat sang ahli yang menunjukkan secara teori bahwa variabel A itu juga mempunyai kausalitas terhadap variabel B. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi itu yang dinamakan korelasi. Umumnya dia itu ditampilkan dalam bentuk apa? Matriks korelasi yang wujudnya itu nanti seperti ini. Jadi misal hanya ada dua variabel ya. Jadi ini variabel x, y. Lalu di elemen diagonalnya ini akan selalu 1. Kenapa? Karena ini korelasi antara x dan x. Maka akan korelasi sempurna kan korelasi di dirinya sendiri. Bisa dipahami ya? Jadi korelasi di dirinya sendiri ini selalu 1. Tapi untuk X dan Y, maka X dan Y di sini maka akan ada nilai rho XY. Di sini juga rho YX. Ini sama saja ya. Rho XY ataupun rho YX ini sama saja. Lalu Y ke Y ini akan selalu 1. Jika ada Z, di sini ada Z, maka dilanjutkan. Ini rho XZ. Ini
row YZ seperti itu. Ini satu. Ini row XZ. Ini row YZ seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya, bisa. Bisa, Pak, bisa. Oke. Nah, bentuknya itu ada macam-macam. Kalau di Colab itu biasanya menggunakan SNS Seaburn ya. Untuk menampilkannya itu dia biasanya menggunakan Seaburn. Nah, ini bentuknya itu seperti ini. Kelihatan? Enggak ya? Saya tak cari yang lebih jelas. Nah, seperti ini bentuknya. Ini jika kita membentuknya itu hanya dia tidak menggunakan diagonal atas. Dan satu lagi, matriks korelasi itu selalu simetris ya. Anda paham ya? Struktur metrik simetris ya. Jadi nilainya itu cerminan. Ini nanti juga sama di sini. Paham tidak? Iya, iya, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Jika bingung silakan bertanya. Ini salah satu contoh matriks korelasi. Ini sangat powerful untuk visualisasi dari sebuah variabel ya. Seperti itu. Oh ya Kalau Pak, mau bertanya. silakan ini. Kalau misal matriks korelasi itu dipakainya pas kapan gitu ya Pak? Waktu ada case apa gitu mungkin? Biasanya pas awal-awal ya, Mbak Nini. Jadi ketika saudara ada data, ini sebenarnya masuk ke materi EDA ya. Jadi awal-awal di EDA, saudara bisa langsung melakukan korelasi, menganalisis korelasinya. Jadi kalau kayak gini nih, lihat ya kursor saya yang ini nih, V31 dengan V30, nilainya 0,78. Ini berarti korelasi yang sangat signifikan, sangat tinggi seperti itu. Artinya vektor V30 variabel 31 itu mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel 30. Ini merupakan informasi yang sangat berharga ini kalau buat para klien. Dan di Python ataupun R sendiri itu dia sudah cerdas ya. Nanti semakin tinggi itu warnanya semakin cerah. Jadi saudara itu nggak bingung kalau melihat. Jadi degradasi warnanya itu berubah. Jadi semakin tinggi semakin cerah. Maksudnya semakin apa ya ini? Strong lah warnanya, semakin cerang lah. Bahasa Jawanya cerang. Kalau semakin lemah itu semakin memudar. Biasanya mendekati 0 itu nggak ada warnanya, pudar gitu aja. Oh, ini korelasi 01 ini. Ini 01. Harusnya yang minus 1 sampai 1 sih, carikan ya. Ini korelasi 01. Nah, ini yang korelasi minus 1. Minus 1 sampai 1. Nah, ini. Ini. Nah, kalau yang mendekati 0, biasa warnanya cerah. Seperti ada degradasi. Ini harus indeksnya ya, enggak? Oh, begini. Oh, enggak. Ini kurang representatif. Kalau saya itu biasanya bikinnya minus 1 sampai 1. Jadi kalau minus 1 kan korelasinya negatif. Itu warnanya itu biasanya saya buat merah. Jadi nanti di sini ada warna merah untuk yang mendekati negatif 1. Karena pengertian nilai korelasi positif dan negatifnya itu berbeda seperti itu. Meskipun ujung-ujungnya mempunyai korelasi sama-sama kuat ya. Tetapi kan kalau negatif dan positif tadi kan penjelasannya beda, sudah saya jelaskan tadi. Coba saya berikan contoh di sini. Di R-nya. Saya itu kalau di Colab itu kurang suka karena saya itu agak bingung kalau mau ngambil data itu loh. Kalau di R itu ya mau ngambil data itu, coba saya kasih contoh ya. Mungkin saudara yang lebih paham dengan Colab atau bahasa Python bisa bantu saya. Kalau bisa menemukan cari datanya mudah, saya suka pakai Colab karena nanti nyontoh-nyontohkan ke saudara itu gampang. Ini ya misal ya, saya ketik data iris, ini sudah muncul iris. Sebentar, tak clear dulu. Misal begini, iris, saya ketik saja iris. Sudah banyak. Coba saya data ini saya tab ya. Saya tab begini. Ini banyak ini data-data toh ini. Nah, kalau di Colab itu ada seperti ini. Random itu loh Pak.
Apa? Ada, bisa pakai random. Pakai random. Gimana itu? Random data. Bentar, Pak. Aku coba cari contohnya. Kemarin itu waktu pernah dapat materi kalau nggak salah, terus dia tuh pakai data random gitu. Tapi saya agak lupa sama tulisan komennya itu gimana. Coba saya cari Generate dulu. sendiri maksudmu? Langsung Random. ngerti gitu data random itu apa gitu. Bentar, Pak, aku coba cari ya. Iya. Aku Oke. agak lupa. Gini Mbak Nina, itu kalau generate sendiri ya. Kalau generate sendiri itu biasanya hasilnya nggak sesuai harapan. Data random kan. Gitu. Di, Iya, iya, itu data random. di R juga bisa pakai R norm begini ya. Ini random normal. Oh, R norm 100 tapi beda nanti, sama yang iris. nanti muncul 100 apa? Tapi beda, berarti beda yang normal itu sama yang iris ini. Beda. Kalau data yang dari R ini data real case ini. Ini data real case Star Wars. Oh, Ini data data real text. Iya, real case. Misalnya ya Oh, Iris gitu. tadi ya. Iris kalau di R itu untuk cek korelasi itu bisa gunakan core begini saja. Core Iris, sorry. Core function itu kira. Core Iris begini. Jadi cari yang numerik saja. Selalu ingat ya, karena yang kita gunakan adalah korelasi person, jadi harus yang numerik saja. Jadi misal sepal length dengan iris sepal width seperti ini. Nah, ini nilai korelasi ini. Ini perhitungannya tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk yang untuk yang menggunakan korelasi plot itu bisa dengan bantuan core plot ya. Ada nggak ya? Ada ini. Saya install dulu ya. Kalau di Python itu, nah itu tadi datanya nggak ada. Nantilah tak simpan data dulu di sini buat praktek-praktek ya. Tak simpan data di Google Drive saya dulu. Atau coba kita how to extract data from collect. Kok harus nyambung ke Kaggle ya, males aku. Coba dataset Google Colab like R. Kalau ambil data dari GitHub gitu gimana, Pak? Iya bisa sih. Cuman kadang nemu GitHub yang pas juga itu ya nggak sebentar gitu. Gitu. Ya nanti aja lah saya pelajari cara enaknya. Nah ini kan sudah saya install ya core plotnya tadi. Coba saya core plotkan library core plot dulu ya, kita panggil dulu atau langsung saja. Core plot. Nah, ini argumennya itu ada argumen apa aja tadi? Nilai korelasinya. Jadi kita harus korelasikan misal iris ya. Berarti yang nggak saya ikutkan baris koma kolom, kolom kelima. Nah, outputnya itu seperti ini. Kalau di R kayak gini, bisa juga kok di desain-desain nanti. Cantik sekali ya. Jadi kalau kayak gini ini nggak strong korelasinya. Kalau kayak gini ini strong, petal dengan sepal. Jadi ini salah satu alat untuk menjelaskan sebuah variabel data kepada orang lain seperti itu. Daripada instead of angka ya, kita kan bisa lebih mudah menjelaskan dengan sebuah gambar. Bayangkan aja kalau ini merupakan sebuah metrik ya, misal metrik seperti ini. Ini kalau metrik ya, iris. Nah kalau kayak gini, pusing nggak kalau kamu kasih klienmu angka-angka seperti ini? Apa ini maksudnya negatif 0,117? Jadi yang diplotkan ke gambar itu ya nilai ini, ya nilai ini. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi kita sudah belajar tentang nilai korelasi ya.
Jadi kalau kita lihat di sini, saudara sudah bisa mencari yang ini ya, standar deviasi saudara sudah bisa, saya lihat tugas-tugasnya juga sudah bisa dipindah ke Python juga sudah bisa semua. Kan standar deviasi ini akar dari varians kan, tapi kan di tugasnya kan varians kan. Jadi tinggal diakar saja fungsi dari varians tersebut ya. Paham ya? Paham kah? Iya, paham. Paham, Pak. Nah, sekarang untuk yang covariant, jadi nanti berarti covariant ini perhitungannya hampir sama seperti bagaimana cara kita menghitung variance hanya dirubah-rubah sedikit saja seperti itu ya. Coba kita coba dulu di sini. Ada nggak ya filenya ya? Saya simpan kok. Nah ini, saya juga nggak mau ya kalau buat dari awal. Bukan ini. Apa ini? Oh iya ini. Membuat median yang varian. Oh ini, membuat varian ya. Jadi kita tinggal rubah sedikit ya. Dengan membuat covarian seperti itu. Karena kita punya dua variabel ya, jadi agak sedikit lebih rumit. Sebentar. Oke, kita coba membuat covarnya ya, dibantu ya. Covar X seperti itu. Function bisa dua argumen ya, bisa X, Y, atau saudara langsung include-kan data, tapi datanya nanti dua kolom seperti itu ya. So, jadi pertama kita bisa rataan X terlebih dahulu. Maka kita tulis di sini rata X, lalu rataan Y, ya, rata Y, di mana fungsi rata ini sudah kita buat sebelumnya ya. Lalu sama kita deklarasikan B sama dengan 0. Lalu kita looping di sini for I in, bisa pakai length X atau length Y sama saja ya. In. Oh ini agak ribet ya. Jadi kita ambil indeksnya ya. Jadi I di sini mereverse ke sebuah indeks. 1 sampai length daripada X, kita lakukan perhitungan di sini. A sama dengan X indeks I baris ya. Indeks I dikurangi rataan X dikali dengan X YI dikurangi rataan Y. Ya, kita sudah dapat A di sini. Lalu B sama dengan A plus B. Sama saja B plus A atau A plus B. Biar nggak bingung. Nah, seperti ini ya. Lalu jika selesai, jika for-nya sudah selesai, maka covar XY sama dengan
B dibagi dengan length X min 1. Return cover X, Y, seperti ini ya. Coba kita jalankan misalnya kita pakai data iris ya. Cov iris yang sepal dan juga iris yang sepal width, sepal length dan sepal width. Kita lihat cov-nya berapa. Ini ya, kita coba lihat cov-nya ini apakah sintak yang saya buat ini sudah benar. Kita jalankan dulu. Yang mainnya mana nih? Ini kita jalankan dulu. Oke, kita coba di sini. R. Yang sebagai X adalah iris apa tadi? Sama saja ya. Iris sepal, lalu iris sepal width. Ini sepertinya error. Kita coba. Oh, dapat ya hasilnya. 0,042434. Sama ya. Oke, jadi kita sudah punya cara membuat sebuah covarian ya, seperti itu. Lalu kita bisa hitung korelasinya. Di sini misal fungsi korelasi core XY function ini harusnya langsung dilanjutkan saja. Langsung dilanjutkan saja karena sudah dapat. Jadi kita hitung core XY di sini. Kita rubah namanya. Core XY. Core XY sama dengan apa tadi? Cover XY dibagi dengan akar dari varians. Akar dari var X, misal saya namakan var X nanti ya, dikali dengan SGRT var Y. Return list cov sama dengan core sama dengan nah gini. Lalu kita tambahkan di sini var X sama dengan var sampel X, var Y sama dengan var sampel Y. Jadi kita menggunakan fungsi yang sudah ada. Coba kita hitung di sini. Cov-core. Apakah sama tadi nilainya? Negatif 0,117, sama ya. Ya, ini jadi rumus untuk menghitung korelasi, tapi di R seperti itu. Ada bertanya sampai sini?
Tidak, Pak. Bisa dipahami ya? Insya Allah, Pak. Oke, saya akan review lagi ya. Jadi kita lihat di sini kita sudah mempelajari konsep Masuri. Konsep daripada sebuah korelasi dan juga kovarian, di mana kovarian X dan XY itu sama dengan ekspektasi X dikurangi mu X dikali Y dikurangi mu Y, itu sama dengan ekspektasi XY dikurangi mu X mu Y, sama dengan jika saling bebas. Lalu ada korelasi X, Y, itu sama dengan covariance X, Y, dibagi dengan sigma X, sigma Y, covariance XY sama dengan sigma, maka covariance XY sama dengan ini ya, perhitungan ini dibagi N-1, lalu maka core-nya sama dengan covariance XY dibagi dengan standar deviasi X dan juga standar deviasi Y. Jika tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, saya berikan, ini jam berapa sekarang? Setengah 12 ya. Setengah 11. Oke, saya mau berikan tugas. Tadi saya mikir dulu, kasih tugas kayak. Jadi dikerjakan sekarang, saya beri waktu sampai jam setengah 12 ya. Jadi tugasnya itu, saudara tahu ya, kalau jika saya hitung ini adalah iris sepal dan juga iris sepal yang begini ya. Kalau kita gunakan iris sama iris sepalnya ya, kita hitung core-nya itu, maka hasilnya akan berarti ini ada ini merupakan nilai varian ya. Jadi ketika bisa dipahami ya, ketika iris sepal dan juga iris sepal yang ini kan korelasinya 1, tetapi kovariannya 0,6 ini merupakan variannya. Paham ya? Kalau nggak percaya coba kita hitung var daripada iris sepal. Ya betul ya, variannya ya. Karena kan karena begini, sebuah matriks kovarian. Jadi selain matriks korelasi itu juga bisa direpresentasikan dengan menggunakan matriks kovarian. Biasanya disimbolkan dengan sigma besar begini, ya. Misal XY, matriks kovarian XY itu sama dengan elemen diagonalnya ini, misal X ini Y, XY ini adalah var X, lalu ini kovarian X, Y. Ini kovarian X, Y. Lalu ini ada var Y, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Kalau nggak percaya nih, pembuktiannya itu Bisa, Pak. ada. Oke. Ada di cov iris min 5 garis koma kolom. Min 5. Sorry. Nah, seperti ini ya. Ini tuh kovariannya. Lalu yang ini, ini diagonalnya itu variansnya. Lalu yang ini kovariannya. Dan ini juga merupakan matriks yang simetris seperti itu. Jadi saya akan memberikan tugas sedikit challenging ini ya. Jadi melatih jam terbang juga ini. Boleh dikerjakan di Python atau di R. Dan dikumpulkan hari ini jam 1. Tugasnya cukup 1 ya. Jadi saudara membuat program kovarian dan juga korelasi
tapi nggak terbentuk matriksnya. Jadi kalau saya tadi kan sebuah skalar ya, skalar begini saja, sorry. Ini kan skalar, skalar kovarian, skalar korelasi. Nah, sekarang saya minta outputnya itu dalam bentuk korelasi. Seperti itu. Ini akan saya beri ini akan saya beri. Buat kovarian korelasi ini saya need dulu lah. Sebenarnya saya ganti judulnya. Tanggal berapa ini ya? 14 September. Datanya data iris. Punya data iris. Kalau maksudnya buat ngeceknya itu terserah pakai data apa saja. Tapi saya beri data iris saja ya biar gampang, biar seragam. Sudah punya Iya, data Pak. iris? Belum punya ya? Saya downloadkan dari sini ya. Belum, Pak. Belum punya, Pak. Oke. Saya downloadkan dari sini. Tak install folder dulu. Gak bisa di-download ya? Loh, sebentar.
Jadinya saya kirim di grup Statcom ya. Oke, saya kasih perpanjangan waktu, jadi karena saudara kan nggak ada jam ya setelah jam 12 ya. Saya kasih batas pengumpulannya itu jam 2 siang. Jadi nanti saya buat dulu di ilmu masalah penugasannya seperti itu. Gimana paham tentang tugasnya ya? Jadi saudara saya minta membuat matriks korelasi dan juga matriks kovarian. Terserah menggunakan bahasa R atau Python, kan tadi saya kan hasilnya cuma skalar ya. Saya minta saudara membuatnya dalam bentuk matriks. Terserah mau matriks yang cuma diagonal bawah atau diagonal atas atau full matriksnya, itu terserah dengan yang saudara inginkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada sih, Pak. Belum ada, Ya, Pak. oke, silakan dikerjakan ya. Untuk minggu ini tugasnya ini tidak ada penugasan yang saya berikan untuk dikumpulkan minggu depan. Jadi tugasnya ini dikumpulkan jam 2 siang. Oke, saya cukupkan dulu ya. Pak, maaf Pak, maaf Ya, Pak, gimana? izin bertanya Pak, untuk query maksudnya yang tadi Bapak buat itu kovarian itu nggak di-share Pak? Sudah di Comstat di PDF-nya Rafka. Itu maaf Pak. Sudah ya? Sudah dicek? Gimana? Ini kayaknya yang kan? kemarin Pak. Iya, scroll ke bawah terus. Udah kamu scroll. Oh iya Pak, ya Pak, maaf Pak. Udah ya? Iya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya kan, ya emang saya timpa kan, maksudnya saya buat langsung di bawahnya biar ada dokumentasi gitu, tahu belajar apa saja. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya karena ini saya ada rapat mendadak ini. Saya cukupkan dulu, tugasnya nanti dikumpulkan jam 2 ya. Nanti saya buatkan di ilmunya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak.